Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama yang kita yakini. Berdoa dimulai. Baiklah, kita mulai dalam pembelajaran PPKN secara online untuk menemani kalian belajar di rumah, yaitu dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Pada saat itu, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi atau atas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peraturan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urut perundangan. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dikatakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila itu dikatakan sebagai perjanjian luhur. Dia berfungsi dan disepakati melalui sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dikatakan salah satunya azas itu sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang dikatakan sebagai moral pembangunan itu adalah Pancasila itu dijadikan kerangka atau acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian lihat buku paket kalian halaman 4 sampai halaman 5. Di situ bisa kalian baca kembali. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, Ibu ngasih soal terlebih dahulu sebagai tugas kalian. 1. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? 2. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Sekian Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.